kenapa Pak Hasto ini dipanggil oleh pihak kepolisian dan diperiksa untuk dimintai klarifikasi? Karena ada yang melaporkan bahwa Pak Hasto ini diduga melakukan penghasutan dan penyebaran berita bohong. Penghasutannya ini dan penyebaran berita bohong ini terkait produk jurnalistik yang dilakukan oleh Liputan 6 SCTV dan juga Kompas TV yang mewawancarai Pak Hasto. Di sana kan Pak Hasto mengatakan bahwa sudah terjadi kecurangan dalam Pilpres 2024. Nah, kemudian ketika Pak Hasto ini membeberkan sebuah fakta, sebuah kenyataan, lalu ada pihak-pihak yang nggak terima. Di mana dari pernyataan-pernyataan saya itu kemudian ada yang mengajukan pengajuan ke aparat penegak hukum karena diduga pernyataan saya itu merupakan suatu bentuk penghasutan yang membuat adanya tindak pidana dan juga adanya suatu berita-berita bohong yang diduga kemudian berita bohong itu menciptakan kerusuhan. Padahal sebagai sekjen partai politik, yaitu PDI Perjuangan, kami selalu menyuarakan tertib hukum, membangun budaya hukum. Apalagi kita sebagai negara dengan ideologi Pancasila, di mana falsafah tentang kemanusiaan, tentang keadilan sosial, itu mendasari seluruh upaya-upaya di dalam membangun supremasi hukum itu. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Pak Hasto Kristianto yang dipanggil dan diperiksa polisi. Tapi bagi saya, seharusnya yang dipanggil dan diperiksa polisi bukan Pak Hasto, tapi Muhammad Kodari. Memang ya, kita tahu Pak Hasto ini kemarin, 2 hari yang lalu, sempat dipanggil pihak kepolisian dan diperiksa. Meskipun statusnya cuma sebagai untuk klarifikasi dan tidak wajib untuk hadir, tapi Pak Hasto datang sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat kita, bahwa ketika kita kemudian diperiksa oleh kepolisian, Pak Hasto ini memberikan contoh bahwa kita ini harus datang sebagai warga negara yang baik dan juga didampingi oleh penasihat hukum. Memang harus, prosedurnya memang harus seperti itu. Nah, kemudian kenapa Pak Hasto ini dipanggil oleh pihak kepolisian dan diperiksa untuk dimintai klarifikasi? Karena ada yang melaporkan bahwa Pak Hasto ini diduga melakukan penghasutan dan penyebaran berita bohong. Penghasutannya ini dan penyebaran berita bohong ini terkait produk jurnalistik yang dilakukan oleh Liputan 6 SCTV dan juga Kompas TV yang mewawancarai Pak Hasto. Di sana kan Pak Hasto mengatakan bahwa sudah terjadi kecurangan dalam Pilpres 2024. Nah, kemudian ketika Pak Hasto ini membeberkan sebuah fakta, sebuah kenyataan, lalu ada pihak-pihak yang nggak terima. Dan bisa jadi orang-orang yang nggak terima ini adalah bisa jadi bukan murni keinginan mereka untuk melaporkan Pak Hasto, tapi adalah pesanan dari pihak-pihak tertentu. Dan itu juga sudah disampaikan oleh Pak Hasto kemarin, bahwa ini adalah pesanan dari pihak-pihak tertentu. Ya iyalah, nggak mungkin sekarang seseorang yang bukan siapa-siapa kemudian melaporkan dugaan tentang penghasutan dan juga pembuatan berita bohong kepada seorang sekjen partai sebesar PDI Perjuangan. Nggak mungkin, mustahil. Ini pasti ada pesanan-pesanan tertentu yang kemudian mengatasnamakan seseorang, pihak lain. Sama seperti gugatan di MK dan MA. Gugatan di MK mengatasnamakan Al-Masaki Biru, kemudian gugatan di MA ini mengatasnamakan Partai Garuda. Padahal sebetulnya kan ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada itu. Dan kita semua sudah pada tahu. Siapa? Ya nggak tahu kok, tanya saya. Nah, ini pun sama. Ketika Pak Hasto menyampaikan ada dugaan kecurangan Pilpres dan sudah mengumpulkan bukti-bukti, lalu kemudian di sana beberapa hari kemudian terjadi demo besar-besaran di kantor KPU dan terjadi pembakaran ban di sana, itu yang dianggap bahwa statement dari Pak Hasto
adalah dugaan penghasutan yang sehingga membuat orang lain melakukan demo dan aksi pembakaran ban di depan kantor KPU. Itu yang terjadi. Laporan itu yang kemudian diproses oleh pihak kepolisian. Nah, bayangkan sekarang. Sesuatu yang kalau boleh saya bilang cocokologi, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, lalu kemudian memanggil Pak Hasto untuk klarifikasi, apakah ini nggak mengada-ada? Apakah ini nggak cuman ingin mencari sesuatu untuk memperkeruh suasana? Sepertinya kan seperti itu. Nah, kemudian bagi saya, seharusnya kalau misalkan untuk memproduksi berita bohong, harusnya yang lebih layak untuk dipanggil adalah Muhammad Qodari. Kita ingat, tanggal 5 Januari, Qodari pernah menyatakan di sebuah forum, dan itu juga sudah beredar videonya di kalangan kita semua, di seluruh masyarakat Indonesia, beredar di media sosial, bahwa Qodari mengatakan Prabowo Gibran akan menang. Hasil surveinya akan menang dengan angka 58%. Sementara Anies Muhaimin akan mendapatkan angka 26%. Sementara Ganjar Mahfud akan mendapatkan angka 16%. Bayangkan, itu tanggal 5 Januari. Dan tanggal 14 Januari, hasil Sirekap menyatakan itu sama persis. Lalu 1 bulan kemudian, perhitungan KPU juga hasilnya sama persis. Nah, kemudian kalau misalkan ini disangkut pautkan, apakah itu kemudian Qodari bisa dikatakan kategori penebaran berita bohong? Bisa dong harusnya. Kok bisa-bisanya dia tahu itu jauh sebelum diputuskan? Nah, kalau misalkan itu tidak diproses, itu kan juga semakin mencurigakan sebetulnya. Lah kok bisa? Hasilnya sama persis, kan begitu? Nah, bagi saya seharusnya bisa dimintai keterangan ini adalah Qodari harusnya. Ketika dia kemudian menyatakan hasil survei dari tanggal 5 Januari sama persis dengan hasil Sirekap dan sama persis dengan hasil yang ditetapkan oleh KPU, itu kan kalau kita tarik benang merah, harusnya kan bisa ditarik kesimpulan di sana. Kok bisa seperti ini? Qodari yang dari lembaga survei kemudian bisa menyatakan hasil yang sama persis. Apakah Qodari ini yang kemudian menyetir KPU dari hasil surveinya dia sendiri, atau KPU yang kemudian menyesuaikan dengan hasil survei dari Qodari? Lalu kemudian apakah juga hasil KPU dan juga hasil dari lembaga survei milik Qodari ini sudah ditentukan oleh pihak-pihak tertentu? Itu kan yang harus ditelusuri. Itu yang harus ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian seharusnya. Kenapa yang diproses malah Pak Hasto? Kan aneh. Nah, itulah memang ketika sekarang ada upaya pembungkaman yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu kepada Pak Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan, ini kan seolah-olah ingin mendowngrade PDI Perjuangan yang memang sampai detik ini masih ingin menyatakan berada di luar pemerintahan. Mereka kan menyatakan memang tidak mau ada oposisi dan juga ada koalisi. Karena ini negara kita adalah sistemnya presidensial, bukan parlementer. Kalau parlementer, ada oposisi, ada koalisi. Kalau di sistem presidensial, itu kan adanya di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Dan PDIP memang sekarang ada kecenderungan untuk ada di luar pemerintahan. Ingin mengontrol, ingin mengawasi semuanya dari luar pemerintahan. Dan ini kalau bagi saya adalah salah satu upaya untuk menggembosi PDI Perjuangan, adalah salah satu upaya untuk ingin seolah-olah mengintimidasi PDI Perjuangan. Kalau kamu ngotot ada di luar pemerintahan, bisa jadi yang dialami oleh Hasto ini juga akan terjadi kepada kader-kader partai yang lain. Sepertinya kok seperti itu. Silakan Anda setuju, silakan Anda tidak setuju, boleh. Silakan tuliskan di kolom komentar. Sementara kita, masyarakat yang menyaksikan ini semua, polemik yang terjadi di kalangan elit-elit kita nikmati saja sambil minum kopi. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. PDI Perjuangan kok digertak.